Siapa gerangan yang meminjamkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menggantinya, membalasnya dengan gantian yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib senantiasa mengingatkan dan menasihatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tabiat manusia ketika dia mendapatkan harta, ketika dia meraih kesuksesan dan kejayaan dalam kehidupannya, seringkali atau mungkin kadang ia lupa akan daratan, lupa kepada siapa-siapa saja yang selalu memberikan dukungan dan bantuan, lupa akan kewajibannya dari harta yang meski ia keluarkan, lupa untuk saling berbagi dan saling tolong-menolong antar sesama. Sadarilah bahwa harta yang Allah Ta'ala berikan, kedudukan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, semuanya adalah milik Allah. Itu hanya titipan dan tidak ada hak bagi kita kecuali menggunakannya dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian infakkanlah harta-harta yang mana kalian telah Allah Ta'ala jadikan mampu menguasainya, mampu menggunakannya. Para ahli ilmu mengatakan ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa harta, benda dan dunia yang Allah Ta'ala berikan itu merupakan titipan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dalilun ala annal asla mulki lillahi subhanahu. Ayat di atas merupakan dalil bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini asal kepemilikannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abda laisa lahu fihi illa tasarruf. Adapun hamba tidak ada hak baginya kecuali hak guna saja. Alladzi yurdhihi Allah. Hak guna menggunakan semua yang Allah Ta'ala berikan dalam hal-hal yang Allah Ta'ala ridhai. Fayuthibu ala dhalikal jannah. Maka ketika dia menggunakan semua yang Allah Ta'ala berikan dan Allah Ta'ala titipkan kepadanya, Allah bisa saja membalasnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah mudah-mudahan menjadi motivasi kita
untuk tidak pelit, untuk tidak kikir, dan lebih dermawan lagi dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Setelah ia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa gerangan yang meminjamkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menggantinya, membalasnya dengan gantian yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih baik. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Datanglah Abu Dahdah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah taala mau menerima pinjamanku?" Maka Nabi mengatakan, "Iya." Maka Abu Dahdah mengatakan, "Julurkanlah tanganmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi pun menjulurkan tangannya. Sehingga pada saat itu Abu Dahdah menyerahkan sesuatu yang mana Abu Dahdah mengatakan, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kebunku. Di dalamnya terdapat 600 pohon kurma. Aku sedekahkan untukmu di jalan Allah Subhanahu wa taala." Selesai transaksi pemberian dan infak serta sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Dahdah berjalan menuju kebun tersebut. Dan ternyata didapati ada istri beliau, Ummu Dahdah, dan anak-anaknya. Maka Abu Dahdah memanggil dan menyeru istrinya, "Wahai istriku, keluarlah, karena kebun ini telah aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Yang hebat adalah bagaimana respon dan sikap dari istri beliau. Seorang istri yang bertakwa, seorang istri yang mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Dahdah, dia mengatakan, "Sungguh beruntung perjualanmu wahai Abu Dahdah." Tanpa pikir panjang, tanpa menunjukkan penolakan atas sikap atau keputusan yang diambil oleh Abu Dahdah, maka dia mengajak anak-anaknya untuk keluar dari kebun tersebut. Melihat keadaan atau pemandangan tersebut membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, "Aku melihat bahwa Abu Dahdah memiliki ratusan atau banyak pohon kurma yang akar-akarnya terbuat dari mutiara dan yakut, salah satu batu yang mulia." Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat kedermawanan yang merupakan lawan daripada kikir dan boros. Kikir itu adalah seorang yang menahan memberi di saat waktu memberi. Sementara boros adalah seorang yang senantiasa mengeluarkan harta di saat dia seharusnya menahannya. Adapun orang yang dermawan adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya di saat waktu-waktu dia semestinya mengeluarkannya. Bahkan itu adalah harta yang ia cintai. Selama ini ia tabung, ia mengumpulkan harta yang begitu banyak. Sangat dia cintai, namun dia relakan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka-mereka yang menginfakkan, memberikan makanan yang ia sukai kepada orang-orang yang miskin, yatim, serta orang-orang yang tertawan. Kemudian, "Innama nut'imukum liwajhillah." Kami menginfakkan ini semua di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Tapi saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang-orang yang dermawan tidak ingin namanya disebut-sebut. Tidak ingin namanya ditampilkan saat ia menyedekahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menjaga keikhlasannya, karena ingin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar pujian manusia yang mungkin suatu saat akan berbalik kepada celaan dan cacian. Dan para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menginfakkan harta kita, mengeluarkan harta kita sebagian kecil di jalan Allah Subhanahu, jangan pernah takut. Allah tabaraka wa taala pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita bayangkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menggantinya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan." Bila seorang hamba di pagi hari
Maka di sana ada malaikat, 2 malaikat yang turun seraya mengatakan dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sementara orang-orang yang menahan hartanya didoakan keburukan dengan adanya kebinasaan dan kehancuran. Maka jangan pernah takut kehabisan harta, jangan pernah takut kekurangan harta. Rasulullah SAW memberikan nasihat dan wasiat kepada Bilal bin Rabah, yang kita tahu dia adalah mantan budak, dan bagaimana kehidupan sebelum yang begitu sengsara dan begitu pedih. Nabi mengatakan, ya Bilal, anfik ya Bilal, berinfaklah wahai Bilal, wala takhsha min dzil arsyir rahmani iklala, min dzil arsy iklala. Dan janganlah engkau takut kemiskinan, kekurangan, karena Allah tabaraka wa taala ada. Allah yang memiliki arsy, Allah taala ada, dan tidak mungkin menelantarkan hamba-hamba yang senantiasa taat kepadanya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, mana qasas sadaqatun min mal. Hakikatnya harta kita tidak berkurang dengan terus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terus bertambah. Keberkahan demi keberkahan akan senantiasa didapatkan. Kebalikannya, ketika kita enggan mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, justru inilah menjadi penghambat rizki dan karunia Allah taala. La tuki fayuka alaik, kata Nabi SAW, janganlah engkau suka menahan harta, karena itu menjadi penyebab Allah taala menahan karunia-Nya. Wala tuhsi fayuhsillahu alaik, dan janganlah engkau suka menghitung-hitung harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah dengan segala macam alasan atau apa saja yang menjadi penghalang kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Jangan menghitung-hitung, karena dengan perhitungan tersebut ini menjadi penghambat Allah taala memberikan karunia-Nya kepada kita. Seorang hamba harus yakin betul, tidaklah harta yang ia berikan, meskipun itu mungkin dipandang kebanyakan orang sangat sedikit, sangat kecil, melainkan ketika itu disedekahkan kepada Allah akan membuahkan pahala, akan membuahkan kenikmatan yang tiada tara, yang mungkin atau yang tidak akan pernah dirasakan manusia di dunia, itu berupa kenikmatan-kenikmatan di surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib menasihatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Satu hal lagi yang mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk bisa dan terus-menerus menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, bahwa balasan yang Allah taala berikan lebih banyak dibandingkan apa yang kita bayangkan. Baik dalam kaidah disebutkan al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ini kaidah baku. Setiap kali kita berbuat baik, pasti Allah taala akan balas kebaikan tersebut. Begitu pula kebalikannya, perbuatan buruk yang kita lakukan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. Dan semua akan tercatat dan pasti akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun, seringan apapun. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa melakukan amalan kebaikan meskipun sebesar zarrah, begitu pula seorang yang melakukan keburukan meskipun sebesar zarrah, maka dia akan melihat dan pasti akan melihat balasannya. Zarrah ini ditafsirkan oleh para ulama, ada yang mengatakan seperti semut kecil yang hinggap di atas pundak yang tidak kita rasakan. Ada yang mengatakan seperti sisa-sisa pasir yang terdapat dalam telapak tangan kita atau di atas telapak tangan kita setelah kita mengibas-ngibasnya. Ada lagi mengatakan seperti butiran-butiran debu yang baru terlihat saat
matahari masuk ke dalam rumah kita melalui jendela-jendela kita. Terlihat debu-debu. Meskipun sekecil itu pasti Allah Ta'ala akan membalasnya. Al-jaza min jinsil amal. Maka jangan pernah menyepelekan sedekah-sedekah Anda meskipun itu kecil. Meskipun hanya senilai 100 rupiah, 200 rupiah atau sekecil apapun. Setiap masing-masing kita mampu menginfakkan hartanya dengan Allah. Satu kisah mudah-mudahan menjadi motivasi, dan kisah ini saya dapatkan sendiri. Di sebuah tempat saya potong rambut, cukur rambut dengan biaya yang tidak mahal, 15.000 rupiah. Yang menarik adalah apa yang tertulis dalam daftar harga. Sang pemilik menuliskan, siapa yang tidak mampu membayar sepenuhnya, silahkan bayar seikhlasnya. 15.000 adalah harga yang begitu murah di zaman sekarang dan di saat sekarang. Tapi masih saja di waktu dan di kesempatan tersebut dengan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, silahkan. Yang tidak mampu membayar sepenuhnya, bayar seikhlasnya. Ketika ada orang yang ingin mencukur rambutnya dan dia hanya memiliki 2.000 rupiah, dia akan terima. Dan dia akan layani sesuai dengan pelayanan yang ia berikan kepada orang-orang yang mampu membayar sepenuhnya. Kecil mungkin dipandang orang lain. Dan kita mungkin sangat mampu bersedekah. Dan kita mungkin sangat mampu memberikan harta kita jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan. Tapi bisa saja pahalanya lebih besar dirinya. Dengan segala macam kekurangan dia masih bisa bersedekah. Sementara kita berada pada tingkat kejayaan, berada pada tingkat kekuasaan, namun begitu enggan mengeluarkan meskipun 0,000 sekian persen dari harta kita. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala pastinya akan memberikan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita lakukan di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudara kita di dunia, satu kesusahannya di dunia, maka balasannya adalah bukan Allah meringankan beban kita di dunia, bukan setara dan selevel antara apa yang kita berikan dengan apa yang Allah Ta'ala gantikan. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang ada di dunia. Ya Allah Ta'ala gantikan dengan kemudahan kita di akhirat. Dan kita tahu kesulitan di dunia tidak akan pernah sebanding dengan kesulitan di akhirat. Bagaimana manusia tatkala dibangkitkan di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan, kemudian saat itu bercucuran keringatnya, sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa, atau disebutkan dalam Al-Quran bahwa anak-anak kecil tatkala mereka melihat kedahsyatan dan kengerian kelak pada hari kiamat, mereka akan beruban. Belum terbayang oleh kita bagaimana mengerikannya keadaan tersebut. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari dia tinggalkan istrinya, anaknya, orang-orang yang dia cintai. Bahkan digambarkan kelak pada hari kiamat, semua dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang bulat, mau laki-laki dan perempuan. Maka Aisyah bertanya, nanti saling melihat satu sama lain. Maka Nabi mengatakan, perkara jauh lebih mengerikan dibandingkan kita bisa melirik orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan, di dunia ketika terjadi bencana-bencana besar, masih saja ada sebagian orang mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil harta orang lain, bisa memvideo, bisa memviralkan dan segala macamnya, masih sempat. Ini tidak terbayangkan ada orang yang di sampingnya tidak berpakaian, bahkan mungkin di kalangan para wanita, itu pun tidak sempat terlihat betapa mengerikannya keadaan saat itu. Maka dengan memberikan keringanan, satu keringanan orang di dunia, kita akan diberikan balasan dengan ganti yang jauh lebih baik. Diberikan keringanan di akhirat. Maka masih mau tidak berinfak? Masih mau tidak bersedekah? Masih mau tidak membantu orang lain jalan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah saat ini masih banyak peluang-peluang bagi kita untuk bisa kita infakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan masjid di mana-mana. Data-data orang-orang miskin di mana-mana. 1.000 rupiah yang kita infakkan. Sekian persen yang kita infakkan di jalan Allah. Allah Ta'ala akan gantikan dengan harta dan ganti yang lebih baik. Ingat kisah Abu Dahdah. Dan mungkin ingat kisah tukang cukur dengan segala macam kekurangan dan kebutuhan yang begitu banyak dalam keluarganya. Dia masih bisa
bersedekah dan berinfak di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus beribadah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihatan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Qimus shalah. Barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.